Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bapak Hakim selaku pemimpin dan mediator untuk sidang tahapan proses mediasi perceraian untuk Bapak Ade Rahmat Fauzi dan juga Ibu Triyanti. Terima kasih Bapak dan Ibu serta para saksi-saksi yang sudah bisa berkenan hadir di acara sidang untuk pagi hari ini. Sebelum kita memulai untuk acara inti, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai? Baik. Kita akan langsung membuka sidang pada pagi hari ini, di mana saya akan memberikan tata tertib sidang proses mediasi ini. Pertama-tama, ini adalah sidang yang bersifat rahasia, yang dimana untuk bertujuan mencari solusi yang paling terbaik bagi pernikahan Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya sebagai moderator dan juga hakim yang akan bertindak netral, tidak memihak kepada pihak suami dan tidak memihak kepada pihak istri. Jadi di sini aturannya sederhana. Kita akan berbicara secara bergantian, dilarang dan tidak boleh memotong pembicaraan pihak yang sedang berbicara atau pihak lain yang sedang mengutarakan pendapatnya. Kita sama-sama saling menghormati dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mensepakati hal tersebut. Bisa, Pak. Baik, Pak, dan bisa. Baik, jika dari Bapak dan Ibu sudah mensepakati apa yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yang dimana di sini saya akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan alasan utama pengajuan gugatan pada hari ini. Jadi untuk waktu dan tempat saya langsung saja persilahkan kepada pihak penggugat, yaitu Ibu Yanti, untuk memberikan alasan-alasan terkait pengajuan gugatan ini. Terima kasih, mediator. Saya merasa komunikasi kami sudah tidak jalan selama setahun terakhir. Suami saya sering pulang larut malam, tanpa alasan yang jelas dan urusan nafkah sering diabaikan. Saya merasa sudah tidak dihargai lagi dan capek berdebat terus-menerus. Baik, seperti apa yang sudah disampaikan dari pihak penggugat tersebut tadi, yang dimana intinya Ibu sebagai pihak penggugat merasa kecewa karena masalah komunikasi dalam sehari-hari memiliki kurang, terus juga kurang keterbukaan soal waktu serta nafkah yang diberikan. Apakah itu benar? Benar sekali, Pak. Baik, jika sudah sesuai apa yang disampaikan tersebut, sekarang silahkan dari pihak Bapak selaku tergugat yang menanggapi apa yang disampaikan oleh dari pihak tergugat, dari pihak Ibu. Untuk waktu dan tempat sebagai tergugat kami persilakan. Baik, Pak Hakim, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Apa yang disampaikan oleh istri saya tidak sepenuhnya benar, Pak. Saya pulang malam karena memang tuntutan dari pekerjaan saya yang harus lembur dan mencari nafkah sangat ekstra. Jadi setiap saya pulang, saya justru disambut dengan omelan, tuduhan yang tidak-tidak,
yang tanpa alasan hal itu membuat saya sangat stres, dan daripada memilih ribut, saya lebih baik untuk berdiam diri saja. Itu saja Pak Hakim. Terima kasih. Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu berdua sekalian yang sudah disampaikan tadi, saya melihat ada kesalahpahaman yang berakar dari pola komunikasi, yang dimana dari pihak Ibu butuh kepastian waktu dan keterbukaan nafkah, sedangkan Bapak merasa tertekan karena merasa usahanya yang sangat dan sudah bekerja keras itu tidak dihargai. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah masih ada rasa sayang dan keinginan untuk memperbaiki hubungan ini demi anak-anak Bapak dan Ibu? Saya sebenarnya memikirkan anak-anak, tapi kalau sifat dan komunikasinya tidak berubah, saya rasa berpisah secara baik-baik adalah jalan terbaik. Saya pribadi masih ingin mempertahankan pernikahan ini, Pak Hakim. Saya siap memperbaiki komunikasi, asalkan istri saya juga bisa merubah sikap dan tingkah lakunya. Baik, jika fokus kita adalah masa depan anak-anak, dan Ibu merasa perpisahan adalah jalan yang terbaik dan jalan terakhir, bagaimana jika kita diskusikan untuk opsi penyelesaian yang paling damai agar anak-anak tidak menjadi korban? Bagaimana komitmen Bapak terkait hak asuh dan nafkah anak ke depannya nanti? Baik Pak, mengenai anak, saya tidak akan membatasi untuk ibunya merawat mereka. Saya juga berkomitmen untuk membiayai seluruh kebutuhan dan kesehatan mereka setiap bulannya sampai mereka nanti tumbuh jadi dewasa, Pak. Kalau beliau berkomitmen tertulis mengenai nafkah anak sebesar 5 juta rupiah per bulan dan menjamin hak asuh ke tangan saya tanpa ada ribut-ribut, saya bersedia menyelesaikan persidangan ini secara damai tanpa drama, Pak. Baik, dari apa yang sudah tadi saya dengar dan sudah disampaikan dari pihak penggugat dan tergugat, saya sebagai mediator dan juga sebagai penengah di sini, karena memang sudah ada titik temu mengenai kepentingan anak-anak, dan akan saya catat poin-poin kesepakatan yang sudah disampaikan tadi yang akan kita tuangkan dalam dokumen kesepakatan tertulis. Apabila Bapak dan Ibu sepakat untuk bercerai secara baik-baik dengan komitmen nafkah anak yang jelas, maka mediasi ini dinyatakan berhasil. Sebagian dari kesepakatan ini akan mengikat dalam putusan hakim nanti. Jadi, silakan Bapak dan Ibu menandatangani berkas laporan hasil mediasi ini. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada sidang tahap mediasi perceraian pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah kita sepakati bersama-sama, yang dimana saya sebagai hakim dan moderator di sini ingin menyampaikan semoga apa yang sudah kita putuskan bersama, baik dari pihak penggugat dan tergugat, adalah jalan yang terbaik untuk kedepannya nanti. Jadi saya nyatakan proses mediasi hari ini selesai, dan berkas ini akan saya serahkan kepada majelis hakim untuk dilaporkan pada sidang berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.